Siti Halimah ibu, beliau mempunyai seorang bayi kecil. Pada zaman itu memang biasa, sebagaimana zaman sekarang kita punya bisnis atau pekerjaan seperti buruh cuci atau pekerjaan di pabrik. Pada zaman itu perempuan punya pekerjaan, diantaranya kuli menyusui, buruh menyusui. Siti Halimah datang ke kota Mekah. Beliau berasal dari negara Thaif. Negara Thaif adalah bukan negara, kampung, kota. Kota Thaif adalah kota yang berada di pegunungan. Sedangkan kota Mekah berada di lembah. Jadi kalau yang kita tahu kota Mekah itu gersang, gunung-gunungnya hanya dengan bebatuan dan pasir. Tapi Thaif salah satu pegunungan yang di sana memang subur dengan tumbuhan. Tapi karena minimnya keuangan, Siti Halimah termasuk salah satu perempuan yang mencari uang dengan cara menyusui anak-anak yang berada di kota. Jadi kalau zaman sekarang ibunya sibuk atau apapun alasannya, anaknya itu kalau nggak dikasih ASI biasa dikasih susu formula. Tapi pada zaman itu memang orang Arab terutama di kota Mekah terbiasa tidak menyusui anaknya, bukan karena ingin tidak, karena kebiasaan, bukan karena takut kelihatan gak cantik. Tapi ada dua alasan. Yang pertama, orang Mekah pada zaman itu berpikir bahwasanya orang kampung alias orang-orang Thaif itu makanannya lebih sehat, banyak buah-buah yang lebih segar, udaranya lebih sejuk, beda dengan di kota Mekah yang gersang. Maka pilihan pertama, kebiasaan pada zaman itu orang Mekah itu selalu memberikan anak bayinya untuk disusui oleh orang kampung karena makanannya lebih sehat. Yang kedua adalah karena pada zaman itu orang-orang menganggap bahwa orang kampung itu bahasanya lebih baik daripada orang kota. Beda dengan kita. Orang kota itu biasa lebih baik daripada orang kampung. Pada zaman itu mah beda. Ibu, setiap nabi itu selalu dikasih mukjizat sesuai dengan zamannya. Kalau pada Nabi Musa, kenapa dikasih tongkat sehingga ular bisa berubah menjadi tongkat bisa berubah menjadi ular? Karena pada zaman itu orang-orang lebih mendewakan sihir. Maka Nabi Musa dikasih mukjizat yang bisa berubah seperti sihir. Sedangkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Muhammad dikasih Al-Quran? Karena rata-rata orang Mekah zaman itu lebih mengagungkan bahasa. Mereka lebih suka orang-orang yang bisa berbicara dengan sastra, dengan kata-kata yang indah. Maka Allah turunkan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Nah, orang Thaif alias orang kampung pada zaman itu bahasanya lebih baik daripada orang kota. Maka Siti Halimah datang ke Mekah dengan tujuan ingin mencari uang, dengan tujuan bekerja, dengan tujuan buruh menyusui anak-anak kota Mekah. Pada zaman itu Siti Halimah datang dari Thaif sekitar 70 orang. Berarti pada zaman itu banyak perempuan-perempuan yang menyusui. 70 orang perempuan, 70 orang bayi, otomatis bersama ayah-ayah bayi. Mereka berangkat dari Thaif. Karena terlalu malam, pas mau dekat ke Mekah, mereka menginap di kota Mekah. Semalaman bayi Halimah menangis. Kenapa? Lapar. Seorang bayi yang kelaparan dikasih asi-asinya udah nggak ada yang keluar. Mau minum nggak ada minum, mau minum susu si bukan kambing, untaknya udah tidak mengeluarkan air susu lagi. Siti Halimah dalam kondisi kekeringan, bayinya menangis semalaman karena tidak ada setetes ASI yang keluar dari ibunya. Maka keesokan harinya dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan besok kamu menemukan anak
supaya aku punya uang untuk membeli makanan, supaya nanti asiku ada airnya, aku akan berikan kepada aku. Tapi ternyata rencana tidak sesuai dengan harapan. Siti Halimah termasuk orang yang terlambat ketika datang ke kota Mekah. Semua temannya yang 70 sudah mendapatkan bayi. Datang ke rumah ini, aduh anak saya udah ada yang ngambil tadi. Datang ke rumah ini, memang aku punya bayi tapi bayi sudah ada yang ngambil. Tinggal ada satu rumah yang belum diambil bayinya, yaitu rumahnya Siti Aminah. Ketika Siti Aminah didatangi oleh Siti Halimah, dia bertanya, wahai Halimah, adakah bayi di rumah ini? Oh iya, di rumah ini ada bayi. Tumben, biasanya kalau ada bayi setiap saya datang itu selalu sudah diambil. Kok anakmu belum diambil? Memang sebelum kamu ada banyak perempuan yang datang ke sini untuk menanyakan bayi untuk susu. Tapi ternyata mereka kembali. Kenapa? Karena bayiku tidak mempunyai ayah. Yang otomatis bayiku tidak punya uang untuk membayar ibu susu. Siti Halimah ada tersentuh hati. Tapi kan memang dia juga butuh uang. Maka ketika Siti Aminah mau berkata bahwa dia gak punya uang, sebagaimana wanita yang lain, Halimah pun mundur. Dia keluar dari rumahnya, kembali ke tenda. Setelah melihat seluruh rumah di kota Mekah, tidak ada satu lagi, tidak ada bayi yang tersisa untuk dia bawa kecuali bayi Aminah. Dia menghampiri suaminya. Dia bilang, suaminya bertanya, Mama, kok kamu gak bawa bayi? Iya Pak, telat, udah keduluan sama yang lain. Emangnya di kota Mekah gak ada bayi yang belum diambil sama ibu susu yang lain? Ada sih, satu. Lantas kenapa kau tidak mengambilnya? Itu dia masalahnya, bayi yang tidak diambil adalah bayi yang tidak mempunyai ayah. Sehingga dia tidak punya uang untuk membayar. Apa yang dikatakan oleh suaminya? Oh, kalau begitu ambil saja. Loh, kan kita butuh uang Pak. Gak apa-apa. Jangan-jangan anak ini akan membawa berkah itu. Masya Bu, ini kalau punya suami yang kayak gini adem. Kita berantem gak bawa uang. Loh, mentek-mentek yang duit itu. Nah, kayak gitu, justru ngademin. Gak apa-apa, bawa aja. Barangkali bayi ini adalah bayi yang membawa keberkahan untuk rumah. Oke deh, kalau begitu aku kembali lagi. Bu, istri yang salihah, suami yang salihah dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu dan bapak susu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Siti Halimah kembali lagi ke rumah Siti Aminah dan datang. Tok tok tok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminah, kok datang lagi? Iya, anakmu ada yang ambil belum? Belum. Kan kamu tahu aku gak punya uang untuk membayar. Gak apa-apa, aku mau mengambil. Meskipun aku gak bayar, meskipun kamu gak bayar, karena baru kali sudah bertemu sama suami saya bilang, mudah-mudahan anak yang kita ambil ini adalah anak yang membawa berkah. Oh, gak salah. Suami itu, kamu itu benar. Apa yang dikatakan oleh Aminah? Apa yang kau sangkakan itu akan terjadi kenyataan. Kenapa? Karena bayi yang akan kamu ambil adalah bayi yang selama dalam perutku dia tidak pernah menyusahkanku. Aku tidak pernah merasa hamil, tidak pernah merasa kesulitan. Bahkan penyakitku di masa aku masih gadis, justru ketika hamil jadi gak ada. Aku tidak pernah merasakan keluhan-keluhan wanita yang lain yang bilang mual, pusing, lemes. Justru aku merasa sehat selama mengandung bayi. Aku tahu bahwa aku hamil hanya karena kalau biasa setiap bulan aku haid, tapi sejak mengandung aku tidak pernah haid. Dan setiap malam, setiap bulan selalu datang orang-orang soleh ke dalam. Ada yang berkata bahwa kamu sedang mengandung
di akhir zaman. Insya Allah anak yang akan kamu ambil adalah anak yang akan membawa keberkahan. Oke, aku siapkan dulu persiapan baiknya. Meskipun tak seberapa, ada beberapa baju yang aku akan siapkan jika kamu mau mengambil. Siti Halimah masuk ke dalam, Bu, belum ada pintu. Itu hanya tirai yang memisahkan satu ruangan dengan ruangan yang lain. Ketika Siti Halimah membukanya, kita melihat ada cahaya yang begitu berterang, sangat menyentuh hati. Ketika melihat wajah bayi tersebut, Siti Halimah bilang, ya Allah, tak pernah aku lihat wajah seindah bayi. Ketika dia menatapnya, ada kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Siti Halimah menemukan rasa rindu yang tak pernah dirasakan oleh dia kepada anak-anak kandungnya sendiri. Kayak ketemu anak yang hilang. Ini separuh jiwaku pergi lalu aku menemukannya. Masya Allah. Dan ketika dia melihatnya, Muhammad kecil melirik terhadap ibu kandung ibu susunya. Sambil tersenyum, Siti Halimah menggendong bayi tersebut. Belum apa-apa, baru digendong. Asi Halimah yang semalaman gak keluar airnya, hingga anaknya menangis gak bisa tidur karena lapar, tiba-tiba merompong. Ibu, kalau kita lagi nyusu ini, udah waktunya anak nyusu, itu langsung ya karena saya tidak merompong. Atau kita kalau minum teh manis segelas, itu kalau normal kita minum segelas kecil juga rada sesek minum teh. Tapi kalau lagi nyusuin lok dia langsung Siti Halimah merasakan air susunya langsung penuh. Ketika dia keluarkan asinya yang kanan, diberikan kepada bayi yang bernama Muhammad. Bayi tersebut tersenyum lalu menyusu kepada Siti Halimah dengan teramat, sangat lapar karena belum menyusu selama 3 hari. Masya Allah, Ibu, ini ASI penuh. Siti Halimah merasakan kenikmatan yang tiada tara. Biasa Bu, kalau kita nyusuin habis yang kanan, mana kanan tehnya? Habis yang kanan kita lalu pindahkan ya ke kiri. Lalu Siti Halimah memindahkan bayinya ke kiri. Itu bayi Muhammad gak menyusu. Dia tidak menyusu ke susu yang kiri. Halimah berpikir, ini bayi mungkin udah kenyang ya. Tapi kita coba lagi, pindahkan lagi yang kanan. Kan kalau bayi nyusu indah ya Allah, nafasnya, lirikan matanya, sangat dirindukan oleh setiap ibu. Lalu karena merasa ini udah cukup supaya nggak berat sebelah, dia pindahkan lagi ke kiri. Ternyata bayi tersebut tidak menyusu lagi. Hingga berpikir, ini bayi kok kenapa ya nggak nyusu yang kiri tapi yang kanan. Ternyata sejak bayi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Meskipun asinya penuh, Nabi Muhammad tidak menyusu yang kiri. Dia menyisakan yang kiri untuk saudara susunya yang satu lagi. Masya. Jadi Nabi hanya nyusu yang kanan, sedang saudaranya yang kiri. Tidak pernah berkah. Alhamdulillah. Bukan sebuah kebetulan. Siti Halimah menjadi ibu susu dari Muhammad, dipilih oleh Allah karena kebaikan hati. Karena kebaikan hati tersebut, Siti Halimah bahkan tidak pernah menyangka bahwa beliau akan tercatat di dalam sejarah sepanjang masa. Hingga sekarang kita dengar ceritanya, dia tidak menyangka. Hanya kuncinya satu, kebaikan. Ini bisa kita tiru, Bu. Jadilah perempuan yang baik hatinya. Tidak berani menyakiti hati orang lain, baik dari kata-kata. Kadang-kadang menyakiti orang tuh bukan dengan kata-kata, diem aja tapi matanya. Mami, matanya dijaga. Jangan
melakukan hal yang menyakitkan orang lain. Kita hanya kalau bilang menyakiti orang lain, kita selalu berpikir tentang orang jauh. Tapi yang paling harus kita jaga hatinya adalah orang yang terdekat kita. Anak kita, suami kita. Kalau ngomong sama orang lain, mah lembut menyenangkan, sama suami krek. Aduh, jangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sama Allah dijaga hati kita menjadi hati yang lembut, hati yang nggak ada iri dengki di dalamnya, hati yang tidak berani menyakiti orang lain, hati yang pantas mendapat cinta Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad kecil dibawa pulang, kita kadang waktu dan tidak siang teuing mah jadi sok rada naon nya sieun. Selami teuing. Enggak apa-apa terusin aja. Instagram lama juga ada masuk gitu kan. Setelah itu Siti Halimah beserta suaminya kembali ke Taif. Ternyata keanehan sampai di sana. Bukan hanya saja semua yang dia pegang jadi berkah, ASI yang tadi nggak ada tiba-tiba jadi penuh. Ibu, Bu, Nabi Siti Halimah datang ke kota Mekah itu menggunakan seekor keledai dan seekor unta untuk kendaraan. Kenapa pas awal Siti Halimah datang ke Mekah terlambat? Karena kondisi unta sama keledainya sudah retak, udah tua, lemah. Hingga mereka berpikir untuk menjualnya saja karena kita nggak punya uang. Tapi semenjak Nabi Muhammad naik kendaraan itu, unta yang tadinya lemah menjadi kuat, keledai yang tadinya sudah leklok jadi kencang. Berlari dengan kencang Siti Halimah keluar dari kota Mekah paling terakhir, karena dia mengambil bayi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika berjalan, subhanallah, itu unta yang dinaiki Nabi Muhammad sama keledainya itu bisa menyusul unta-unta yang lain. Jika orang lain bilang, Halimah, mentang-mentang lu dapat banyak uang, habis beli unta baru ya. Mereka menyangka untanya ganti, padahal unta yang sama. Yang beda keberkahan karena mengambil bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, jangan segala sesuatu dikaitkan dengan uang. Ada keberkahan. Ngaji yuk kadinya, kunaon dirinya mau ke dibagi sembah. Pinuh ngaji teh. Ari anu dibagina alhamdulillah assalamualaikum waalaikumsalam sepi. Kita nggak tahu keberkahan ada di mana. Dimanapun ada kesempatan, jangan yang jauh ngabring ngari nu deukeut. Nah, hati-hati. Setiap yang kita lakukan, jangan kita lihat uangnya, jangan kita lihat berapa penghasilannya, jangan lihat hanya keuntungannya, tapi taruhkan di sana adalah keberkahan yang kita dapatkan. Insya Allah. Setelah Nabi Muhammad dibawa ke kota Taif, ternyata Nabi Muhammad menjadi bayi ajal. Kenapa? Nabi Yosua 5 bulan geus biasa angkat-angkatan. 5 bulan sudah bisa jalan. Nabi Muhammad kecil usia 5 bulan udah bisa jalan. 5 bulan zaman sekarang bisa apa? Karek malik. Terus Yuswana 8 bulan mencapetan sasaran, 9 bulan udah jelas berbicara. Budak orang 8 tahun, 8 bulan bisa naon? Eta apai-apaian, bisa ngomong, bang, nenek, udah bisa nenek. Mama jajan, belum jajan. Jajan pada hamba mamahna yang jajan. Terus eta Yuswana 10 bulan terus biasa among papanahan, Bu. 10 bulan udah bisa main panah. Bukan panah-panah yang jatuh, tapi udah bisa main sama anak yang udah gede. Ngalehkeun budak mulian tapi tara kumakungan, bisa mengalahkan anak-anak yang lain tapi tidak pernah sombong. Perangai Kangjeng Nabi penuh dengan puji, dia pintar, berani, sabar, nyaah kepada sesemuanya. Hingga usia 4 tahun, Bu, usia berapa? 4 tahun. Nabi Muhammad sedang berjalan di bukit bersama kakak-kakak susunya.
Tiba-tiba ada dua laki-laki yang menghampiri. Mereka memegang tangan Muhammad lalu membawanya. Itu saudara-saudara yang lain ngikutin. Mau kemana? Anak kecil kan gitu ya. Kita jalan, ikutin. Kemana? Ternyata Nabi Muhammad mereka sama dua orang tersebut. Nabi Muhammad ditidurkan di atas batu, lalu diambil sebuah pisau, dibelah dada. Bu, anak kecil banyak ikutin dua orang, ternyata lihat Muhammad ditidurkan di atas batu lalu dadanya dibelah, lari. Mereka lari tunggang langgang pulang ke rumah. Umi, ada apa? Itu Muhammad. Iya Muhammad, kenapa? Ketihan. Ih, kunaon cenah. Hayu lah Umi. Kan kalau anak panik itu suka bingung ngomong apa. Itu tadi ada dua laki-laki yang memegang Muhammad dan dibawa dadanya dibolong. Astagfirullahaladzim. Halimah lari. Ternyata ketika datang ke tempat tersebut, tinggal Nabi Muhammad sendirian, dua laki-laki itu udah gak ada. Ternyata yang datang dua laki-laki siapa? Malaikat apa? Jibril. Kedua rencana Mikail. Jadi malaikat Jibril sama malaikat Mikail. Sebagai seorang ibu ketika lihat anaknya panik tuh gak ikut panik. Nah, kamu baik-baik aja. Kalau kaget anak-anak kadang-kadang kudu mana deh. Udah ke rumah kaget, jadi bikin naon. Kaget. Tenang Bu. Mana kamu baik-baik aja ada yang sakit? Nah, kabar saya ada apa? Ada dua laki-laki mah, aduh, ibunya langsung ketakut. Aduh, ini katanya dibelah dadanya, tapi dilihat gak ada. Cuma ada tanda kenabian di sini dan beliau gak tahu itu apa. Akhirnya dia pulang ke rumah dan bilang sama suami, Pak, kita pulang aja Muhammad ya. Jangan, di sini kakaknya sayang sama Muhammad, banyak yang sayang. Tapi saya takut Pak, barusan ada begini. Oh, begitu kita takut. Kenapa? Nabi Muhammad usia 4 tahun dipulangkan. Sebenarnya Siti Halimah enggan memulangkan Muhammad kepada Aminah, tapi karena ada kejadian itu dia ketakutan. Takutnya ada yang datang lagi, ada kejadian yang lain lagi, maka Muhammad kecil diantarkan kepada ibu. Jadi saksi kehidupan masa kecil Nabi Muhammad itu dipegang oleh ibu susunya, yaitu Siti Halimatus Sa'diyah.